Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gue Hairul Anam. Prince Sauk, jangan main klaim-klaim dong. Jelasin dong. Ini ada kawan-kawan dari kita nih. Bocor Halus ini. Iya. Ini briefingnya gimana sih tadi? Ini acara jelasin dong apa acaranya Bocor Halus? Bocor halus. Bocor halus. Kan jam 11 ini tayangnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita kolaborasi. Oh ya, kolaborasi. Karena yang akan tayang hari ini itu berkaitan dengan pemotongan anggaran. Ya, Jadi teman-teman betul. jelasin dong dari sisi ekonominya. Ya, kita dari perspektif politik Perspektif ya. politik. Lintas isu soalnya ini. Betul. Karena kebijakannya soal anggaran keuangan tapi yang bikin orang-orang politik ini. Betul. Nah itu dia, itu tidak diserahkan pada ahli ekonomi. Nah, kan biasa udah begitu kan? Oke. Bersama gue Husain Abri Dongoran. Saya Goida Rahma. Francisca Kristi Rosana. Halo. Halo. Uncle Pram ini nugasin kami berempat tadi jelasin isu-isu soal ekonomi. Sementara Uncle Pram itu lagi mendaftar menjadi punya pangkalan gas. Oh, Lagi jadi ngurusin agen gas di dia. pangkalan Benar. ini gas. Iya. Karena ada celetukan ya gara-gara Bahlil semua antrian gas panjang gitu ya. Dimarah-marahin se-Indonesia tuh saya. Indonesia. Menurut gue ada satu kata yang membelegar satu dekade ini, yaitu seorang bapak-bapak, seorang ayah, seorang suami yang menyatakan bahwa pemerintah jangan mengganggu kemiskinan kami. Itu luar biasa. Gara-gara Bahlil dan Gibran, kalimat-kalimat yang dulunya cuma ada di saja-saja Khalil Gibran. Khalil Gibran. Jadi terasa nyata ya. Jadi real. Iya. Sajak Bahlil Gibran. Tapi Gas, daripada- di manakah kau? Oke, gimana nih? Kita mulai dari Goida dulu, Boleh, karena yang nulis boleh. backbone ekonominya Goida dan Anam. Gimana? Apa yang terjadi di DPR dan pemerintah ya? Ini kan Oke. banyak sekali pemotongan anggaran, totalnya 300 triliun ya. Dan Betul, Sen. banyak satu-satu PNS ASN kita galau-galau gitu kan. Iya. Pulangnya mereka nggak pakai jemputan lagi. Nggak dapat makan siang. Nggak makan siang. Dan kondisi ini lebih parah daripada COVID ya. Waktu itu Betul. pemotongannya ya gue Betul. ya. Oke, gimana gue? Iya, jadi kalau kita ngikutin beberapa waktu terakhir ini lagi sibuk nih di DPR ya, kawan-kawan DPR, karena kedatangan teman-teman dari kementerian lembaga. Mereka melakukan adjustment gitu ya, lapor gitu kalau mereka harus menyesuaikan anggaran mereka dari yang sebelumnya. Tentunya karena dipangkas jadi lebih sedikit nih Cak Sen gitu. Nah ini diawali itu dari kebijakan presiden dengan mengeluarkan instruksi presiden. Udah pada tahu lah ya. Inpres ya. Inpres, Yang ya. keluar tanggal 22 Januari ya. Januari. Betul, dari Inpres itu kemudian ada turunannya surat Menteri Keuangan yang disebar ke kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi. Ada indikator-indikatornya tuh apa aja yang harus dipangkas gitu dan berapa mereka harus melakukan penghematan itu ada semua gitu. Nah ini nih pangkal mula masalahnya. Nah untuk apa pemangkasan ini? Nah ini kita juga mau cerita itu ya. Untuk apa? Buat apa nih? Makan siang gratis. Ya kan itu sudah dijelaskan oleh Mensesnek ya. Iya. Nah gimana tuh? Pemotongan anggaran itu salah satunya buat makan bergizi gratis. Atau makan siang gratis. Siang gratis. Jadi nanti makan siangnya PNS itu Makan Dia harus ikut catering MBG. Atau ada informasi lain? Iya ya, jadi gini, memang nggak salah sih ya yang bilang buat MBG karena memang lebih separuhnya itu memang dikhususkan buat MBG gitu ya. Kalau dari Menteri Keuangan ini udah sampaikan itu yang udah firm 100 triliun. Karena memang infonya dari awal dana yang dialokasikan untuk MBG itu kan di APBN 2025 cuma 71 triliun. Itu tuh memang dari awal tuh nggak cukup gitu ya, makanya memang udah pasti butuh tambahan. Di sisi lain memang pemerintah juga ada mismatch juga gitu di beberapa sisi, khususnya dari penerimaan gitu nih, info yang kita dapat kayak gitu Cak Sen. Salah satunya khususnya tentunya penerimaan pajak. Pajak kita ada beberapa isu nih di awal tahun kan ketahui ya. Pertama ada pembatalan kenaikan PPN 12%, itu ada potensi kenaikan penerimaan yang hilang juga. Berapa triliun penerimaan yang hilang? yang hilang tuh 75 triliun 75 dari triliun. penundaan Potensi ya? PPN. Potensi ya. Itu udah bukan potensi tuh. Karena kan kemarin kan sebetulnya di tahun 2025 PBN itu pemerintah udah mencanangkan tuh PPN akan naik 12%. Oke. Dengan kenaikan dari 11 ke 12 itu akan ada tambahan pendapatan 75 triliun. Betul. Tapi ternyata secara heroik ya Prabowo menunda kenaikan itu dengan bikin aturan yang ya tetap 12% tapi ada formula yang bikin realnya nanti 11%. Jadinya
75 triliun itu hilang gitu. Nah, itu jadi salah satu pemicu kenapa kemudian harus Anggaran. terjadi pemangkasan ini. Jadi bukan efisiensi dulu, tapi pemangkasan. Pemangkasan, ya. Benar-benar dipotong anggarannya Iya, karena duitnya udah nggak Tadi ada. kan Kishan bilang ini lebih parah dari COVID. betul Sebelumnya mungkin gue jelasin dulu ya, bedanya waktu COVID itu istilahnya mereka bilang refocusing, realokasi. Ya. Jadi kalau misalnya itu anggaran misalnya ada di Kementerian PUPR misalnya 100 miliar gitu ya, itu tuh tetap ada di situ tapi di freeze sama Kementerian Keuangan sampai beberapa waktu, kayak misalnya dilihat COVID-nya nggak kenapa-napa gitu ya, mereka boleh pakai itu anggarannya. Dibuka lagi iya gitu dibuka ya. lagi. Sekarang itu beneran dipotong Beneran dihilangin dari awal. Iya, Kalau dihilangin itu kan dari tadi awal. skemanya auto adjustment ya. Iya, Jadi itu ya. duitnya nggak ada nih atau hemat dulu misalnya dari tadi 150 tetap ada. Nah, sekarang dari awal sudah dihilangin. Udah dihilangin. Dan dulu itu kan dikembalikan ke KL Iya. masing-masing kan, dan hanya persentase ya. Hanya persentase. Kalau sekarang sudah fixed angkanya harus Angkanya segitu dan diblokir segitu ya. dipindahin ke kementerian yang tadi misalnya kalau MBG itu berarti pindah ke Badan Gizi ya, Nasional. Jadi 100 ada kementerian triliun lembaga ya. yang tiba-tiba jadi Kementerian Sultan gitu. Oh, Kementerian Sultan. Kementerian Sultan itu bukan identik dengan Kemenkeu lagi. Iya, udah bukan dong. Udah bukan anak Karena sultan lagi. Kemenkunya juga kepotong kalau misalnya gitu, Sen. Nih. Tapi yang ini nih yang agak lucu apakah sampai itu apa misalnya lampu dikurangi, Ya. lift dikurangi operasionalnya, terus kemudian jemputan juga ya. sampai itu. Walaupun sebetulnya kalau teman-teman lihat ya, itu bukan hanya operasional yang dikurangi, yang dipangkas, tapi juga anggaran-anggaran yang Sifatnya pelayanan ya, Nam? infrastruktur itu juga dikurangi. Misalnya hari ini tuh ada rapat. Sebetulnya kita udah tahu anggaran mana sih yang akan dipotong termasuk di anggaran-anggaran infrastruktur. Baru kemudian tadi dipastikan di RDP antara Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan beberapa kementerian lembaga. Nah, di situ disebutkan PU akan dipotong 81 triliun. Jadi sisa tinggal 20-an triliun. Apa dampaknya? Ini bukan hanya soal motong perjalanan dinas, soal motong biaya seminar atau motong biaya konsultan, enggak. Tapi ada beberapa belanja infrastruktur dasar itu yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Salah satunya adalah preservasi atau perawatan jalan sepanjang 1.200-an kilometer. Nah, itu tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya dipotong. Ya, salah satunya untuk Jadi nanti lu siap-siap ya, Nam, kalau di Cisauk itu jalan Iya. bolong-bolong. Emang udah nggak boleh bolong-bolong, protes. jangan kacau jalan situ, macetnya parah lagi. Cisauk masih lebih baik daripada Parung Panjang. Nah, ke Ida, Yes. ini kan ada impres ya. Nah, ada pemotongan 300 triliun. Itu apakah Prabowo yang langsung rigid tuh? Angka-angka mana yang dipotong dan lain, atau ada pihak-pihak lain? Oke, ini gini Sen, jadi memang ini kami udah ketemu ya sama beberapa sumber gitu ya, dari internal pemerintah, dari teman-teman di DPR juga gitu. Dari beberapa informasi yang kita dapat, kalau dari Kementerian Keuangan sendiri itu sifatnya ketika dipanggil gitu ya sama Prabowo, itu Prabowo seperti sudah punya ini ya, apa ya, udah punya kemauan gitu kalau iya kita akan melakukan pemotongan anggaran gitu. Jadi kayak disilahkan Menteri Keuangan nanti tinggal buat surat edarannya apa aja yang harus dipangkas gitu-gitu ya, di penyesuaiannya. Tapi Presiden ini sudah memegang gitu mana yang disortir, sudah punya sortiran lah ya, mana yang bakal dipotong, mana yang enggak, kayak gitu, kementerian mana aja yang kena. Nah, kami dapat info kalau ini itu ada dua nih yang membantu Presiden dalam hal ini. Yang pertama temannya Cica, Sen. Siapa itu? Banyak temen gue. Banyak teman dan banyak abang-abang ya. Abang Cica ini. Wakil Ketua DPR, Oh. Sufmi Dasko Ahmad. Oh, Ketua Umum DPR. Ketua Umum DPR. Ketua Umum DPR. Ketua Umum ya, Oke. oke. Kenapa Ketua Umum DPR? Karena Memang DPR itu partai? oh, semua hal lewat abang kita satu ini. Oh, gitu. Oke. Semua terkoordinasi dengan baik lah. Oh, walaupun partai yang berbeda begitu? Semuanya kan. Faktanya seperti itu. Iya. Ini ekonomi aja dia ikut nyortir loh. Iya, iya. Beliau multi talent ya. Karena waktu 2019-2024 kan dia wakil ketua DPR bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Iya. Ya. Terus Oke, siapa lagi? Satu lagi yang membantu itu infonya adalah Mensetnek, Prasetyo Mensesnek, Hadi ya. gitu. Jadi dua orang ini yang kemudian membantu menyortir, dan satu lagi Anam punya info dibantu oleh Ketua Banggar juga ya, Nam?
dibantu dan ini ya diskusi sebetulnya ya kompromi gitu ya. Said Abdullah ya. Said Abdullah itu dari PDI ini. Jadi PDI bagian dari ketua umum. Sama kayak kita kolaborasi namanya. Kolaborasi. Kolaborasi demi anggaran. Tapi ada juga yang cerita ke gua kan tadi kan Dasko sebagai wakil ketua DPR, Cak Said atau Buya Said itu sebagai ketua Banggar, tapi di Komisi Keuangan itu juga ada yang membantu di situ, ketua temen lu komisi juga? dan lain-lainnya begitu. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.